Di Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah ini mempunyai dua jurusan. Jurusan yang pertama, ayahsabu sabbu annal hubbu munkatimun ma baina munsajimin minhu wa mudhfarimin laula al-hawa lam turid dam'an ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di video kali ini ana akan sedikit menjelaskan secara ringkas bagaimana proses atau tata cara kuliah di Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah. Bagaimana saja peraturan-peraturannya, terus apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan sehingga bisa kuliah di tempat ini. Insya Allah kita akan bahas pada video ini. Sebelum kita masuk kepada penjelasan, bagi yang baru melihat video ini, boleh di-subscribe dulu, boleh dibagikan juga kepada sahabat-sahabatnya, siapa tahu banyak yang membutuhkan info. Jami'ah ini didirikan oleh ulama besar. Beliau adalah penemu fikih tahawulat. Beliau adalah orang Yaman asli. Beliau bernama Al-Habib Abu Bakar ibni Ali Al-Mashhur hafizahullah. Beliau juga sebagai mudir pada ribat Imam Al-Muhajir. Di Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah ini mempunyai dua jurusan. Jurusan yang pertama yaitu jurusan Usuluddin, dan jurusan yang kedua adalah jurusan Asy-Syari'ah. Jurusan Usuluddin ini bertempat di Al-Husaisah, yaitu di antara kota Tarim dan kota Seun. Jadi di antara Tarim dan Seun, di sana ada sebuah kota yang dinamakan dengan Al-Husaisah. Di sanalah terdapat Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah. Kemudian untuk jurusan Asy-Syari'ah ini bertempat di kota Rayyan, lebih dikenalnya dengan sebutan kota Al-Mukalla. Di sana didirikan Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah jurusan Syariah. Mengenai proses pembelajaran di Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah, di sini selama kurun waktu 5 tahun. Tahun pertama dinamakan dengan tahun permulaan, atau biasa disebut di sini dengan Faslut Tamhidi. Pada tahun ini para mahasiswa akan menyempurnakan bahasa Arab, akan menyempurnakan nahwu, akan menyempurnakan fikihnya, dan akan menyempurnakan semua ilmu-ilmu agama lainnya, sehingga dia masuk kepada mustawa awal dengan penuh kesiapan. Jadi guna tahun pertama atau Faslut Tamhidi ini adalah untuk membiasakan mahasiswa supaya dia lancar dalam berbahasa Arab. Kemudian tahun kedua, disinilah dia baru masuk kuliah yang sesungguhnya, yaitu mustawa awal. Pada mustawa ini ada beberapa kitab yang dipelajari. Dan begitu pula pada mustawa tsani tahun kedua, dan mustawa tsalits tahun ketiga, dan mustawa rabi' pada tahun keempat. Jadi Jami'ah ini hanya sampai kepada mustawa rabi' atau tahun keempat. Jika dihitung total dari tahun pertama sampai selesai, maka total yang dihabiskan oleh mahasiswa sebanyak 5 tahun. Tahun pertama jadi tahun permulaan, tahun kedua disinilah baru masuk mustawa awal. Masalah ujian pada Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah, di sini dalam 1 tahun para mahasiswa mengikuti sebanyak 6 ujian. 4 ujian syahri atau ujian bulanan, dan 2 ujian fasli atau ujian nihai. Di dalam 1 tahun Jami'ah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah terbagi menjadi 2 fasal. Faslul awal dan faslul tsani. Faslul awal di sini ada 3 ujian, dan faslul tsani di sini juga ada 3 ujian. Ujian yang pertama yaitu syahrul awal, dan ujian yang kedua yaitu syahrul tsani.
jika mahasiswa sudah mengikuti kedua ujian ini dan mendapatkan nilai yang bagus, maka dia boleh mengikuti ujian fasli, yaitu ujian nihai untuk faslul awal. Adapun nilai yang harus dipenuhi bagi mahasiswa pada syahrul awal di sini harus minimal 10/20. Nilai sempurnanya adalah 20. Jadi minimal seorang mahasiswa di sini harus memperoleh 10 nilai untuk syahrul awal. Kemudian pada syahrul tsani, si mahasiswa juga harus memperoleh minimal 10 dari 20. Jadi jika digabungkan dari syahrul awal dan syahrul tsani, maka menjadi 20/40. Ini jika kita lihat dari nilai minimal. Alangkah lebih bagusnya si mahasiswa memperoleh 40/40. Kemudian jika dinyatakan lulus pada syahrul awal dan syahrul tsani, maka si mahasiswa akan mengikuti imtihan fasli atau imtihan nihai untuk faslul awal. Jadi minimal mahasiswa harus mendapatkan nilai pada ujian ini, minimalnya harus mendapatkan nilai 30/60. Nah, jadi di bawah 30 maka mahasiswa dikatakan daur tsani atau remedi kalau bahasa kita. Jadi tadi syahrul awal dan tsani minimalnya berapa? 20. Kemudian imtihan fasli minimalnya berapa? 30. 20 ditambah 30 maka berjumlah 50. Nah, jadi minimal, sangat minimal seorang pelajar memperoleh 50/100. Itu untuk faslul awal. Kemudian untuk faslul tsani, sama caranya, ada syahrul awal, ada syahrul tsani, begitu seterusnya sampai tahun ke-4. Ala kulli hal, jadi intinya di dalam 1 tahun seorang mahasiswa mengikuti 6 ujian. Untuk masalah pendaftaran, di sini bisa mengikuti prosedur sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa yaitu paspor. Paspor ini sangat penting. Paspor ini ibaratnya nyawa bagi mahasiswa yang berada di luar negeri. Terus yang kedua, ijazah SMA tentunya, atau ijazah sederajat yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Terus syarat yang selanjutnya foto 4x6 dengan latar warna putih. Kemudian syarat selanjutnya adalah mengisi formulir pendaftaran. Ini bisa diambil pada tempat mendaftar masing-masing. Adapun masalah biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa di sini sebesar $2.500. Nah, jadi kalau kita rupiahkan sekitar Rp37.500.000. Jadi seperti itu kira-kira. Adapun perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya studi selama 4 tahun. Jadi seorang mahasiswa tidak perlu lagi membayar kuliahnya per tahun. Nah, jadi yang 37,5 ini sudah termasuk atau sudah mencakup 4 tahun full. Nah, kemudian yang kedua, biaya kepengurusan ijazah. Jadi semua yang berkaitan dengan ijazah ini sudah dibiayai oleh 37,5 ini. Kemudian biaya makan selama 1 tahun pertama saja. Nah, jadi 1 tahun pertama sudah termasuk yang 37,5. Untuk tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, seorang mahasiswa harus memperbaharui pembayarannya lagi. Kemudian yang keempat, biaya izin tinggal di Yaman selama 1 tahun pertama saja. Kemudian nanti di tahun kedua, si mahasiswa harus memperbaharui izin tinggalnya. Kemudian yang kelima, mencakup biaya tiket untuk pulang. Jadi si mahasiswa misalkan, kalau sudah selesai melakukan studi di Yaman selama 4 tahun, dia mau pulang misalkan. Nah, dia nggak perlu lagi membeli tiket untuk pulang. Karena yang 37,5 ini sudah mencakup biaya tiket untuk pulang. Kemudian yang terakhir adalah untuk biaya tes kesehatan. Nah, jadi 6 poin inilah yang tercakup di bawah Rp37.500.000. Nah, jadi kami ulangi, yang pertama adalah biaya studi selama 4 tahun, kemudian biaya pengurusan ijazah, kemudian biaya makan 1 tahun pertama, kemudian biaya izin tinggal 1 tahun pertama, kemudian jaminan atau tiket untuk pulang, dan terakhir adalah biaya untuk tes kesehatan. Jadi ke-6 poin ini sudah dibayar oleh Rp37.500.000 tadi. Nah, jadi yang perlu diingat di sini adalah
yang 37.500.000 rupiah ini tidak termasuk tiket pemberangkatan dan juga tidak termasuk biaya perpanjangan atau biaya pembuatan visa. Nah, jadi seorang mahasiswa ini harus mengeluarkan uang lagi untuk biaya tiket pemberangkatan dan untuk biaya pembuatan visa. Adapun untuk biaya pemberangkatan di sini dikenakan sebesar $1.100. Kemudian untuk membuat visa studi di sini dikenakan $250. Kemudian juga si mahasiswa di tahun kedua seperti yang kita bilang tadi, yang 37 cuman mencakup tahun pertama saja. Untuk makan tahun kedua, ketiga dan seterusnya, di sini seorang mahasiswa dikenakan Rp350.000 per bulan. Kemudian untuk perpanjangan izin tinggal, seorang mahasiswa di sini dikenakan $50 per tahunnya. Nah, jadi seperti itulah rincian masalah biaya yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Yaman, khususnya di Jamiah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah. Jika kita pikir-pikir, uang yang sejumlah Rp37.500.000 ini tidak termasuk mahal. Kenapa Anda bilang seperti itu? Karena semuanya sudah jahez, semuanya sudah siap. Kita tinggal berangkat dan tinggal mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu. Sangat gampang sekarang prosesnya. Kita cuma mengeluarkan dana dan kita sudah bisa menuntut ilmu di luar negeri. Nah, jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini masih kebingungan, mungkin dari awal video sampai sekarang masih ada kebingungan, antum boleh bertanya di kolom komentar. Atau kalau mau lebih jelasnya lagi, antum bisa bertanya kepada sahabat saya, Saudara Ahmad Faris. Beliaulah yang mengurus Jamiah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah perwakilan dari Indonesia. Nah, jadi beliau yang mengurus perjalanan mahasiswa dari Indonesia menuju ke Yaman, khususnya di Jamiah Al-Wasatiyah Asy-Syar'iyyah. Silakan bagi antum yang mau bertanya lebih luas tentang perkuliahan di Yaman, antum bisa bertanya kepada beliau, sahabat ana Ahmad Faris. Untuk kontaknya ana akan tuliskan atau ana akan sertakan di bawah kolom deskripsi. Antum bisa lihat nomornya nanti. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan himmah atau semangat dalam menuntut ilmu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.